subtema 1, subtema 2. Dengan subtema 2 itu hewan sebagai sahabatku. Miss mau mengingatkan, kemarin kita sudah melakukan penilaian. Ada beberapa temanmu yang belum maksimal nilainya, berarti kalian harus lebih maksimal lagi di subtema 2. Materi di subtema 2 meliputi materi IPA, PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Yang pertama tentang perkembangbiakan hewan, ya. Kalau di subtema 1 perkembangbiakan tumbuhan, kalau di subtema 2 perkembangbiakan hewan. Yang kedua, penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara ASEAN. Yang keempat, menceritakan kembali informasi dalam laporan. Yang kelima, membuat patung dari bahan plastisin. Sebelum kita mulai belajar, Miss Rama mengingatkan tentang peraturan belajar virtual kita. Ada 4 peraturan belajar kita. Pertama, memakai seragam saat belajar. Yang kedua, tepat waktu join Zoom. Yang ketiga, fokus dan sopan saat belajar. Yang kelima, kumpulkan tugas tepat waktu. Dan tak lupa pula, sebelum pembelajaran virtual mulai, teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan duduk rapi untuk bersiap pembelajaran virtual, serta menyiapkan perlengkapan buku tulis, buku paket maupun ATK. Materi yang pertama, perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan seperti tumbuhan terbagi menjadi 2, generatif dengan vegetatif. Kalau generatif, perkembangbiakan secara kawin, sedangkan vegetatif itu perkembangbiakan hewan secara tak kawin. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin ada 3 macam. Pertama, ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ulangi kembali, pertama ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar, ya. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur, ya. Biasanya jenisnya unggas. Nah, kalau di ovipar itu ada 2 macam. Ada yang ovipar internal, ada yang ovipar eksternal. Kalau ovipar internal, contohnya ayam dengan bebek. Sedangkan kalau ovipar eksternal, contohnya ikan mujair. Yang kedua, vivipar. Vivipar itu apa? Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya apa hewannya? Kucing, kelinci, sapi. Yang hewan yang termasuk jenis mamalia biasanya hewan vivipar itu. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Buaya. Kalau tadi perkembangbiakan secara generatif, nah sekarang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ada 5 macam. Pertama, membelah diri. Kedua, fragmentasi. Ketiga, tunas. Keempat, paidogenesis. Kelima, partenogenesis. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan bersel satu seperti amuba. Nanti selnya terbelah menjadi 2. Yang kedua, fragmentasi, itu contohnya cacing pipih atau planaria. Yang ketiga, tunas, contohnya hidra. Yang keempat, paidogenesis, contohnya lebah. Sedangkan untuk partenogenesis contohnya kom. Nah, kita bisa lihat video di bawah ini tentang perkembangbiakan vegetatif dan macam-macamnya.
Budi Utomo telah seabad lebih dipandang sebagai simbol lahirnya kebangsaan. Cita-citanya selalu disuarakan setiap tahun. Semangat kebangsaan saat ini membutuhkan energi. Semangat kebangsaan saat ini sudah mulai berkurang. Semangat kebangsaan bukanlah status kewarganegaraan semata. Semangat kebangsaan lahir dari pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Semangat kebangsaan dapat diselaraskan dalam pengamalan setiap poin-poin Pancasila, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati antara pemeluk agama lain sehingga tercipta kerukunan hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lakukan kegiatan kemanusiaan seperti saling tolong-menolong antara sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil putusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Kami, negeri pejuang ini pantas untuk bangkit. Jangan hiraukan rasa sakit bila selamanya tidak ingin menjadi besar. Saatnya bangkit. Terima kasih kepada para pendahulu kami. Meski langkah kami belum berarti, namun kami ada untuk negeri. Waktunya kita membilang pulau yang membentang, merajut negeri yang carut marut. Waktunya kita membasuh saka yang kusut, mencuci pikiran agar tetap suci. Biarkan matahari menyengat, tapi kita sepakat untuk negeri kita. Bangkit tak cuma melihat, tapi mengikat sekuat semangat agar tidak berkarat. Sila ketiga. Nah, di subtema 2 yang kita pelajari itu sila keempat dengan sila kelima. Sila keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Ya, kepala banteng itu sangatlah kuat, salah satu hewan kuat ya. Nah, penerapannya atau pengamalan terdapat di sila keempat apa aja? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi mungkin saat ini kalian tidak merasakan atau belum berpartisipasi mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Nah, nanti saat kalian dewasa sudah bekerja ataupun menjadi pemimpin seperti bupati, wali kota ataupun anggota DPR, DPRD, kalian akan tahu apa sih kepentingan negara, kepentingan untuk masyarakat banyak ya. Kemudian apa? Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak kepada orang lain termasuk perbuatan tidak terpuji ya. Kepada siapapun kita tidak boleh memaksakan orang lain. Contohnya, kita meminta bantuan teman. Ternyata teman-teman kita karena sibuk tidak bisa membantu kita. Kita tidak boleh marah karena teman kita tidak membantu. Kita harus lihat alasannya kenapa teman kita tidak membantu kita. Oh, ternyata dia sibuk. Berarti tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah sangatlah penting agar menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk kepentingan besar bersama. Nanti saat kalian SMP ada organisasi yang bernama OSIS.
OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Di sana kalian akan belajar kepemimpinan, belajar berorganisasi, belajar untuk membuat suatu kegiatan atau perencanaan kegiatan. Pasti untuk melaksanakan sebuah kegiatan ada perencanaannya yang akan dirapatkan atau dimusyawarahkan. Nah, pastinya musyawarah itu harus diambil untuk kepentingan bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Yang keempat, keputusan musyawarah harus dipertanggungjawabkan bersama. Nah, walaupun pendapat kalian berbeda dengan kalian, ternyata pendapat kalian tidak disetujui oleh teman-teman kalian, dan ternyata hasil keputusannya tidak sesuai dengan hati nuranimu. Walaupun tidak sesuai dengan hati nuranimu, berhubung sudah terjadi keputusan musyawarah, sebagai peserta musyawarah, kita harus melaksanakan keputusan musyawarah itu secara bersama-sama agar nantinya bisa berjalan dengan lancar. Misalnya, musyawarah untuk melaksanakan kegiatan 17 Agustus di sekolah. Ya, nanti kalau kalian SMP akan merasakan. Nah, kalau misalnya salah satu dari anggota OSISnya karena merasa pendapatnya tidak dihargain atau hasil keputusannya berbeda dengan apa yang ia rasakan, kemudian ia tidak ikut membantu dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 17 Agustus, pasti hasilnya akan belum sempurna dikarenakan tidak semua ikut bertanggung. Sila kelima bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa teman-teman? Oh, ternyata lambangnya padi dan kapas. Padi itu melambangkan kemakmuran. Dulu Indonesia termasuk salah satu negara agraris, negara penghasil padi. Hanya saja tidak bertahan lama dan sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Semoga apa yang dijalankan oleh pemerintah untuk supaya Indonesia menjadi lumbung padi itu tercapai, dan akhirnya semua masyarakat Indonesia menjadi makmur, tidak ada lagi yang mengalami kemiskinan ataupun kelaparan. Semua Indonesia makmur sejahtera, adil makmur sejahtera. Nilainya apa yang terkandung di sila kelima? Pertama, bersikap adil kepada orang lain. Kamu harus adil kepada orang lain, kepada siapapun temanmu walaupun berbeda agama, suku. Yang kedua, tidak bersikap boros, artinya hemat. Simpan uangmu, tabung uangmu apabila tidak digunakan, ataupun kalau di saat kamu membeli mainan ataupun sesuatu harus sesuai dengan ketermanfaatannya. Yang ketiga, suka bekerja keras, ya, suka bekerja keras. Seperti pepatah mengatakan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Apalagi kalau di kelas 6 merupakan masa penentuan kalian di sekolah dasar, lebih tingkatkan dulu semangat kalian, motivasi belajar kalian, supaya di akhir kelulusan kalian itu mendapatkan nilai yang sempurna. Yang keempat apa? Memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, ya. Kita harus memberikan pertolongan dengan ikhlas kepada siapapun yang membutuhkannya. Misal ada waktu saat kemarin di Bone Bolango terjadi banjir yang cukup parah. Jadi sebagai warga bagian dari Provinsi Gorontalo, kita wajib membantu. Nah, walaupun di daerah lain misalnya di Palu pernah terjadi misalnya gempa bumi yang mengakibatkan tsunami misalnya, itu pun walaupun kita tidak satu daerah, tetap kita harus membantu karena mereka adalah saudara kita sesama muslim dan sesama warga negara
manusia. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Kita harus menghargai hasil karya orang lain. Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, sebagai anak yang baik harus berperilaku yang baik pula, harus memiliki sikap yang terpuji. Jadi kalau misalnya ada fasilitas umum seperti masjid, kemudian sekolah, kemudian halte terminal, sebagai warga negara Indonesia yang baik juga kita harus menjaganya supaya tetap terjaga dan bisa digunakan oleh masyarakat sehingga ketermanfaatannya pun masyarakat dapat merasakannya. Nah, Miss mau mengingatkan ya, ada gambar seorang anak sedang membuka buku dengan sebuah global. Miss mengingatkan kepada teman-teman, fokus adalah salah satu kunci sukses belajar. Teman-teman fokus terlebih dahulu. Dengan teman-teman fokus, teman-teman akan memahami pelajaran, teman-teman bisa lebih baik lagi dalam pemahamannya sehingga teman-teman mendapatkan nilai yang sempurna. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kondisi geografis negara ASEAN. Nah, di pojok kanan atas terdapat lambang ASEAN, di mana lambang tersebut memiliki arti dan makna. Warna merah mewakili keberanian, biru memiliki arti perdamaian, kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, dan putih melambangkan kesucian. Selain itu, lambang ASEAN juga memiliki 3 bentuk. Bentuk lingkaran memiliki arti persatuan antar anggota ASEAN, bentuk padi yang berwarna kuning memiliki arti rasa persahabatan dan solidaritas, dan terakhir, tulisan ASEAN merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, ada 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Kondisi geografi negara-negara di ASEAN. Kawasan ASEAN secara astronomis terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Sementara berdasarkan letak geografis, sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Secara geografis, wilayah alam negara-negara ASEAN dapat dibagi menjadi 2, yaitu subwilayah daratan dan subwilayah kepulauan. Negara-negara yang termasuk ke dalam subbenua atau subwilayah daratan adalah Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sementara negara yang termasuk ke dalam subkepulauan adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Nah, lalu apa perbedaannya antara negara subbenua dengan negara subkepulauan? Untuk subwilayah benua dicirikan oleh banyaknya lembah yang terbentuk dari endapan aluvial, sementara subwilayah kepulauan dicirikan oleh adanya lingkungan laut dan pulau-pulau. Letak dan luas negara-negara ASEAN. Nah, dari 10 negara-negara ASEAN yang memiliki wilayah terluas adalah Indonesia, yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan wilayah terkecil ialah Singapura, yaitu 619 km persegi. Nah, jika diurutkan dari wilayah terluas hingga terkecil, yaitu yang pertama adalah Indonesia, kedua Myanmar, 3 Thailand, 4 Vietnam, 5 Malaysia, 6 Filipina, 7 Laos, 8 Kamboja, 9 Brunei Darussalam, dan 10 adalah Singapura.
Iklim negara-negara ASEAN. Iklim di negara-negara ASEAN rata-rata beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Bentang alam negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Bentang alam Brunei terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan pantai berawa-rawa di bagian barat, serta daerah perbukitan di bagian timur. Puncak tertingginya adalah Bukit Pagon dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Yang kedua adalah Filipina. Sebagian wilayah Filipina merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi daratan pantai barat dan timur yang sempit. Gunung Apo merupakan gunung api tertinggi di Filipina yang tingginya mencapai 2.953 meter. Ketiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Bentang alam Indonesia dilingkupi pegunungan aktif yang sering menimbulkan getaran penyebab gempa. Sejak tahun 1972 hingga 1991 tercatat 29 letusan gunung, umumnya di Pulau Jawa. Dua letusan gunung terbesar dalam sejarah modern terjadi di Indonesia adalah Gunung Tambora serta letusan Gunung Krakatau. Secara geologis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan Sunda. Kedua, wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, NTT dan NTB, dan Bali. Ketiga, wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan Yang keempat adalah Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dangrek. Nah, pegunungan Kardamon terletak di bagian barat daya dan pegunungan Dangrek terletak di sebelah utara. Kelima ialah Laos. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan barat daya. Pegunungan Cordillera Annam terletak di bagian utara. Puncak tertingginya adalah Pao Bia dan sungai terbesarnya adalah Sungai Mekong. Keenam ialah Malaysia. Secara bentang alam, Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, yang termasuk ke dalam wilayah Malaysia Barat ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Sedangkan yang termasuk ke dalam Malaysia Timur ialah Sabah dan Sarawak. Ketujuh ialah Myanmar. Bagian barat Myanmar terdapat pegunungan Arakan, tingginya mencapai 2.700 meter. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Irawati Sitang. Kedelapan ialah Singapura.
Di bagian tengah Singapura terdapat perbukitan dengan puncak tertingginya adalah Bukit Timah, yaitu memiliki tinggi 177 meter. Kesembilan adalah Thailand. Daerah pegunungan Thailand terdapat di daerah perbatasan dengan Myanmar. Puncak tertingginya adalah Gunung Doi Inthanon yang tingginya mencapai 2.590 meter. Daerah pegunungan dan bukit juga terdapat di daerah sebelah tenggara. Daerah dataran rendah terdapat di sebelah selatan pegunungan utara. Nah, ini Gunung Doi Inthanon yang memiliki tinggi 2.595 meter. Ke-10 ialah Vietnam. Sebelah barat laut Vietnam terdapat dataran tinggi Yunnan di mana terletak puncak tertinggi Phan Xiphan. Tingginya mencapai 3.143 meter. Sebelah utara terletak delta Sungai Merah. Terdapat dataran tinggi Annam dan delta Sungai Mekong. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Kemudian sumber daya alam negara ASEAN. Pastinya setiap negara memiliki sumber daya alam terkecuali negara Singapura, ya, yang tidak memiliki sumber daya alam. Karena kan pendapatan negaranya itu lebih banyak ke perdagangan ataupun transit. Di sana videonya teman-teman.
Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Produk unggulannya diekspor seperti nanas, kopra, kayu, gula, dan biji tembaga. Indonesia, negara kepulauan terbesar dan memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik di sektor wisata. Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Malaysia. Bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Myanmar. Perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Penghasil bahan kimia dan produk olahan minyak. Thailand. Penghasil beras terbesar di Asia. Mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Vietnam. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Kegiatan ekonomi lain di sektor pariwisata dan turisme, industri, pertambangan, dan kehutanan. Nah, teman-teman, itu tadi kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Sampai jumpa. Selanjutnya
materi selanjutnya adalah menceritakan kembali informasi dalam laporan. Menceritakan kembali informasi dalam laporan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, membaca seksama, yang kedua menyimak laporan. Ya, berarti kalau membaca, ada suatu laporan pengamatan yang diberikan kepada teman-teman kebaca, kemudian teman-teman menuliskan informasi apa yang terdapat dalam laporan atau wacana tersebut. Sedangkan kalau menyimak laporan, teman-teman menyimak, ya, apakah berarti hanya suara saja yang terdengar. Listening, ya, dengarkan baik-baik informasi apa yang disampaikan, tulis di laporan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kalian fokus, bekerja keras dan sungguh-sungguh,
kalian bisa mendapatkan sekolah nantinya, sekolah menengah pertama favorit, baik MTS, SMP, pesantren dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.